Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal situational judgment test atau observasi P3K khusus guru. Kita masuk soal nomor 1. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan sangat baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai seorang guru, tindakan ke depan yang akan Anda lakukan adalah A. Menggunakan metode ceramah dengan menambah sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. B. Menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. C. Menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa dan anak-anak cocok. D. Menggunakan metode ceramah yang sudah terbukti berhasil di kelas Anda. E. Menggunakan metode pembelajaran lain yang bervariasi jika peserta didik menghendaki. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor pertama ini apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu B. Menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. Kita masuk di soal nomor 2. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberi nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahu pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 2 kita ini apa, Bapak Ibu? Kita lihat jawabannya yaitu D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya.
Kita masuk soal nomor 3. Nilai ujian akhir peserta didik pada mata pelajaran yang Anda ampu semester ini menurun. Salah satu peserta didik mengadu kepada guru lain bahwa ada beberapa materi yang belum diajarkan di kelas, padahal Anda merasa telah menjelaskan semua materi yang ada pada rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP di kelas Anda. Tindakan yang Anda lakukan adalah A. Menegur peserta didik tersebut karena mengatakan hal yang tidak sesuai kepada guru lain. B. Memberikan nilai jelek di rapor kepada peserta didik yang telah memfitnah Anda. C. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang ujian dan memberikan soal UAS yang sama. D. Melakukan evaluasi di akhir jam pelajaran sesuai dengan RPP setiap hari. Dan E. Menyediakan forum evaluasi online setelah pelaksanaan ujian agar menjadi masukan bagi Anda. Jawaban yang benar yaitu D. Melakukan evaluasi di akhir jam pelajaran sesuai dengan RPP setiap hari. Kita masuk di soal nomor 4. Dalam satu sesi pembelajaran, Anda memiliki banyak materi yang perlu disampaikan kepada siswa. Materi tersebut penting untuk dipahami dengan baik oleh siswa Anda. Anda ingin memastikan bahwa setiap bagian dari materi dapat disampaikan dengan efektif. Tanpa harus terburu-buru, bagaimana Anda merencanakan penggunaan waktu selama sesi pembelajaran tersebut? A. Anda memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa topik apa yang mereka sudah pahami dan kemudian hanya fokus materi yang belum mereka pahami. B. Anda membagi waktu sesuai dengan jumlah subtopik materi tanpa memperhitungkan waktu untuk diskusi atau pertanyaan. C. Anda memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi tersingkat, mungkin berharap siswa akan memahami detailnya saat belajar mandiri. D. Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik, diskusi, dan sesi tanya jawab. E. Anda berfokus pada materi utama dan mengabaikan contoh atau praktik agar semua materi dapat selesai tepat waktu. Jawaban yang benar yaitu D. Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik, diskusi, dan sesi tanya jawab. Kita masuk soal nomor 5. Pada pembelajaran di kelas dengan menerapkan metode case-based learning, Anda sebagai guru memberikan contoh kasus yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan materi tersebut. Pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang membahas mengenai kasus yang disampaikan. Saat pemaparan hasil diskusi, ada dua kelompok yang berbeda pendapat mengenai penyebab dan cara menyelesaikan kasus tersebut. Kedua kelompok mempunyai argumen yang menurut mereka kuat.
sehingga kelompok lainnya dianggap salah sebagai guru. Tindakan dapat dilakukan adalah A. Memilih sikap netral terhadap kedua kelompok karena ada unsur kebenaran dari argumen-argumen yang disampaikan oleh kelompok tersebut. B. Membiarkan kedua kelompok saling berargumen, mempertahankan pendapatnya masing-masing karena kedua kelompok memiliki alasan yang kuat dan sebagai bentuk kebebasan berpendapat. C. Meminta salah satu kelompok mengalah karena argumen yang disampaikan oleh kelompok lainnya dirasa lebih rasional karena didasarkan pada informasi yang jelas dan terpercaya. D. Menyampaikan kepada kedua kelompok kekurangan dan kelebihan argumen yang disampaikan oleh masing-masing kelompok sehingga kedua kelompok dapat menerima pendapat dari kelompok lain. E. Meminta kedua kelompok untuk menyampaikan alasan dengan jelas menggunakan referensi yang dapat dipercaya, sehingga kedua kelompok dapat menerima kebenaran dari kelompok lainnya. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal kita nomor 5 ini apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A. Memilih sikap netral terhadap kedua kelompok karena ada unsur kebenaran dari argumen-argumen yang disampaikan oleh kedua kelompok tersebut. Soal nomor 6, Anda adalah seorang guru yang telah mendapat sertifikasi sebagai guru profesional. Hari ini Anda dihadapkan dengan 3 tugas mendesak. Anda harus menyusun modul ajar untuk minggu depan yang harus disarankan ke kepala sekolah. Hari ini rencana ini memerlukan waktu dan perhatian penuh karena pada penyesuaian untuk mendukung kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Tugas lainnya adalah menyelesaikan penilaian akhir semester peserta didik yang sudah dikumpulkan minggu lalu. Hasil penilaian ini penting karena akan dibagikan kepada orang tua dalam pertemuan yang dijadwalkan 2 hari ke depan. Anda juga diminta membuat laporan pelatihan di industri yang telah diikuti selama 2 minggu. Dengan catatan, sertifikat pelatihan tidak bisa diberikan sebelum laporan diserahkan. Sebagai guru profesional, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Mengerjakan penilaian peserta didik terlebih dahulu, kemudian menyusun modul ajar beserta perangkat pembelajaran lainnya, dan meminta teman sesama peserta pelatihan untuk membuat laporan pelatihan. 2. Membuat modul ajar beserta perangkat pembelajaran yang lainnya untuk segera dikumpulkan minggu ini. Meminta teman-teman sesama pelatihan untuk membuat laporan dan memundurkan pertemuan dengan orang tua peserta didik pada minggu berikutnya. C. Meminta bantuan sesama rekan guru untuk membantu membuat modul ajar beserta perangkat pembelajaran lainnya karena harus mengerjakan laporan pelatihan dan memundurkan pertemuan dengan orang tua dari peserta didik pada minggu berikutnya. E. Mengerjakan penilaian peserta didik terlebih dahulu, kemudian menyusun modul ajar beserta perangkat pembelajaran lainnya dan meminta teman sesama peserta pelatihan untuk membuat laporan pelatihan.
Jawaban yang benar yaitu D. Mengerjakan penilaian peserta didik terlebih dahulu, kemudian menyusun modul ajar beserta perangkat pembelajaran lainnya, dan dilanjutkan dengan menyusun laporan pelatihan. Kita masuk soal nomor 7. Sebagai seorang guru baru di sebuah sekolah menengah kejuruan, Anda memperhatikan bahwa beberapa siswa di kelas Anda tampak kurang termotivasi dan pasif dalam beraktivitas pembelajaran. Beberapa siswa sering terlambat masuk kelas, menunjukkan tanda-tanda bosan, dan ada beberapa insiden kecil di mana siswa terlibat dalam pertengkaran ringan. Anda ingin menciptakan suasana belajar mengajar yang sehat, positif, dan menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Tindakan yang dapat dilakukan Anda adalah: A. Menggunakan teknik pengajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. B. Meminta siswa memberikan umpan balik pada akhir pembelajaran. C. Menetapkan tata tertib selama proses pembelajaran dengan ketat. D. Mengatur waktu untuk kegiatan relaksasi melalui ice breaking. E. Mengadakan kegiatan khusus untuk mendekati siswa secara emosional secara berkala. Jawaban yang benar yaitu A. Menggunakan teknik pengajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Soal nomor 8. Suatu hari, tiba-tiba Anda mendapatkan umpan balik negatif dari orang tua mengenai cara Anda mengajar. Padahal Anda sudah berusaha yang terbaik. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengkomunikasikan dengan hati lapang bahwa Anda sudah melakukan yang terbaik. B. Mempertimbangkan untuk memperbaiki cara mengajar kita. C. Mendengarkan umpan balik, melakukan refleksi, dan memperbaiki pengajaran. D. Tidak sakit hati dan berterima kasih atas kritik yang diberikan. Jawaban yang benar yaitu C. Mendengarkan umpan balik melalui refleksi dan memperbaiki pengajaran. Soal nomor 9. Jika Anda mendapati bahwa keterampilan sosial beberapa siswa mempengaruhi kemampuan mereka dalam bekerja sama dalam kelompok, apa yang harus Anda lakukan? A. Seharusnya guru dapat merancang metode yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan kerja sama peserta didik. B. Memberikan pelatihan keterampilan sosial tambahan di luar jam sekolah. C. Mengatur aktivitas kelompok yang mendorong keterampilan sosial dan kerja sama. D. Melakukan kegiatan kelompok setiap hari. Jawaban yang benar yaitu C. Mengatur aktivitas kelompok yang mendorong keterampilan sosial dan kerja sama.
Soal nomor 10. Salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila menghadapi situasi tersebut? A. Meminta semua teman untuk menjenguk dengan tetap menjaga protokol kesehatan. B. Mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. C. Berharap semua teman-teman di kelas mau menjenguk juga. D. Hanya mengajak peserta didik yang mau ikut serta menjenguk temannya. E. Berusaha untuk menanamkan bahwa menjenguk itu sebagai bentuk empati. Kira-kira jawaban untuk nomor 10 kita ini apa Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom komentar ya jawabannya untuk soal terakhir kita. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.